Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya, Yeliza Umami. Kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan perselingkuhan, suami atau istri yang kepergok selingkuh. Dan pasti kita semua sering menyaksikan ya di media sosial, sering ada yang upload video tentang memergoki suaminya atau istrinya sedang ngamar sama wanita lain atau sama laki-laki lain. Lalu timbul pertanyaan, apakah sebenarnya perselingkuhan itu bisa dipidana? Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak dijelaskan secara eksplisit ya tentang perselingkuhan yang bisa dipidana. Namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini masih berlaku, perselingkuhan yang sampai ke tahap persetubuhan itu bisa termasuk perzinahan. Di dalam pasal 284 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Angka 1 huruf A, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak overspell padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Huruf B, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Angka 2 huruf A menyebutkan seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. Huruf B, seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dalam pasal BW berlaku baginya. Selanjutnya dalam pasal 284 ayat 2 juga disebutkan bahwa tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar dan bila mana pengaduan bagi mereka berlaku pasal 27 BW dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan tersebut. Dari bunyi pasal terutama pasal 284 ayat 2 ini bisa kita ketahui bahwa perselingkuhan yang sampai ke tahap persetubuhan itu merupakan delik aduan ya teman-teman. Jadi suami atau istri yang merasa dirugikan karena memergoki suami atau istrinya berselingkuh atau ngamar dengan wanita lain yang sampai ke tahap persetubuhan begitu, itu bisa melakukan aduan ke kantor polisi terdekat di tempat kejadian. Jadi jika kejadian ini tidak dilaporkan oleh orang atau suami atau istri yang merasa dirugikan ini tidak bisa diproses ya karena memang ini termasuk delik aduan. Jadi jika ada yang bertanya, oh suami saya selingkuh, dia chattingan mesra dengan wanita lain atau hanya tahap-tahap seperti itu ya, belum ada bukti yang menyebutkan kalau memang sudah sampai ke tahap persetubuhan atau memergoki langsung mereka ngamar gitu. Itu sampai saat ini belum bisa termasuk ke dalam pasal ini ya. Tapi kalau benar-benar sudah kepergok selingkuh, kepergok ngamar sama wanita lain atau laki-laki lain itu sudah masuk ke dalam pasal ini. Jadi teman-teman yang menyaksikan banyak sekali video yang viral ya suami atau istri yang memergoki pasangannya selingkuh ngamar dengan wanita lain lalu bertanya kayak sebenarnya itu bisa dipidana nggak sih? Ini tuh bisa banget dipidana dan bagaimana bisa dipidana kalau ada aduan, kalau pasangan yang merasa dirugikan ini melakukan aduan ke kantor polisi terdekat di tempat kejadian. Dan perlu diketahui juga bahwa aduan ini juga tidak sebelah pihak. Misalkan ada seorang wanita memergoki suaminya ngamar dengan wanita lain dan dia ingin mempidanakan si wanitanya aja, si perempuannya aja, sementara suaminya akan masih anak-anak, masih ayah dari anak-anak saya, kasihan gitu, biarlah wanitanya aja gitu, pelakornya aja yang dilaporkan, yang diadukan gitu. Itu tidak berlaku ya teman-teman, karena memang
di dalam pasal ini tuh harus include kedua-duanya. Jadi laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan ini kedua-duanya termasuk ke dalam pasal ini. Jadi tidak bisa salah satu pihak saja. Jadi harus include dua-duanya harus diadukan. Jadi begitu ya teman-teman. Jika suatu saat teman-teman melihat atau menyaksikan atau ya amit-amit ya jangan sampai ya terjadi pada kita gitu memergoki suami selingkuh atau istri yang selingkuh ngamar dengan orang lain gitu kan. Sejauh ini ya menurut kitab undang-undang hukum pidana yang masih berlaku saat ini itu termasuk ke dalam delik aduan dan patokannya itu jika benar-benar sudah terbukti ada perzinahan dalam artian ada persetubuhan dan itu sudah termasuk ke dalam perzinahan. Jika masih kayak sebatas chatting mesra yang kayak belum ada hal yang membuktikan kalau mereka itu benar-benar berzina atau bersetubuh. Jadi jika memang sudah terbukti itu melakukan persetubuhan itu sudah masuk ke dalam pasal yang sudah saya bacakan tadi. Jadi begitu ya teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada kali ini tentang perselingkuhan yang bisa dipidanakan. Lain kali kita akan membahas permasalahan yang mungkin ini sangat menarik ya untuk dibahas dunia-dunia yang seperti ini yang kayak perselingkuhan, perceraian atau bagaimana itu sepertinya teman-teman di luar sana banyak yang tertarik tentang materi seperti ini. Nanti saya akan usahakan membuat video yang berkaitan dengan hukum tentang hal-hal seperti ini. Baik, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.